Iya, waktu itu memakan sarang jalan. Karnivora sih. Membuat sarang seperti perangkap enggak, tapi dia berburu. Ada bayi jalannya cepat. Itu susah ditangkap, memang tidak besar. Kalau gigit manusia enggak apa-apa. Oh iya. Ada ular, kemudian biawak, iguana, tokek, cicak dan sebagainya. Ini memang secara umum masyarakat kita itu memiliki dalam tanda kutip rasa takut yang berlebihan. Sebagian masyarakat kemudian pertanyaan lagi sebelum kita praktek untuk memegang. Kalau di seluruh dunia ada di seluruh dunia ada sekitar 2.700 atau 3.000, lupa kemarin kali. Ada 3 macam keluarga, ya ini yang pertama adalah Lapidae, yang itu jelas paling berbisa dengan bisa tinggi, dengan cirinya adalah taring. Taringnya bisa jenis taringnya Solenophipa, jadi taringnya di depan bisa dilipat. Ularnya ini berbisa tinggi, dia ciri-cirinya ekornya merah. Lanjut yang di sini ini ular pucuk atau Ahaetus gonyosoma. Dia ciri-cirinya dia ada yang warnanya full abu-abu, ada corak kuningnya dikit. Nah ini, terus yang ini memang Picterizan sama Prasinus ini bisanya tinggi tapi tidak mematikan. Tetapi sekarang di akhir-akhir ini banyak kasus meninggal karena gigitan albu rabies. Jadi itu sebenarnya utamanya adalah bahaya psikologisnya yang kena. Cuman lepas dari itu, ular viper anggap aja berusaha tinggi mematikan. Jadi kalau ketemu ular viper hijau ekor merah, itu jangan diganggu, biarkan aja, karena pada dasarnya ular itu tidak akan mengganggu kita, tidak akan menggigit kita kalau dia tidak terganggu. Albu rabies, insul ada di sekitar kita, apalagi di daerah sini albu banyak. Insul 1-2. Nggak tahu kenapa albu lebih banyak di daerah sini. Saya juga kurang paham penyebarannya, yang menyebabkan penyebarannya terspot-spot. Jadi biasanya dia di daerah rata sih, dari dataran rendah sampai semi pegunungan, sampai ketinggian 800 masih ada albu rabies. Merapi ada. Jadi Gunung Kidul banyak. Daerah kering, daerah perkebunan jati itu banyak. Bahkan kalau musim kemarau gini, kalau malam ngisis di jalan-jalan raya. Karena ular itu dan bunga harus candidus. Nah, dua-duanya mematikan. Yang ini yang utara. Taruh di atas saja. Atas ini pindahin ke atas. Nah, dibantu pakai ibu. Nah, jadi yang membedakan apakah ini ular-ular semuanya, ini Bungarus fasciatus, ini ular uling Bungarus candidus. Dua-duanya ini ular yang berbisa tinggi mematikan. Nah, bagaimana untuk membedakan antara ular yang berbisa mematikan ini dengan cincin emas atau Boida dendrophylla? Bodohnya, ular Bungarus ini adalah semi akuatik. Jadi ular Bungarus ini selalu dia hidup di dekat-dekat perairan. Sedangkan ular cincin emas itu adalah arboreal. Dia adalah ular pohon yang hidup di pohon. Jadi jarang banget ular dendrophylla itu dia berenang-berenang
di air. Dia lebih suka di pohon-pohon atau di tempat-tempat tinggi. Turniket itu dia menghentikan semua peredaran darah ke bawah area turniket. Dan itu harus dikeluarkan ya darahnya. Kalau sudah turniket itu kan sudah berhenti, baru dipanaskan. Di lukanya. Baik ya di lukanya dan sekitarnya. Baik dengan air panas ataupun panas langsung sampai organ yang tergigit itu melepuh atau memerah terbakar. Panas, ya. Berapa lama kalau misalnya ular mati apa memang tetap menetap di sana? Protein itu akan hancur pada suhu di atas 80 derajat. Selama dia tidak dapat panas di atas suhu 80 derajat atau tidak terkena asam kuat atau terkena basa kuat, dia tetap. Cuma kelenjar bisanya hancur. Kalau dia sudah mati, kelenjar bisanya semuanya akan hancur. Tetapi bisa yang leleran, bisa yang masih ada di giginya tetap masih ada. Penanganannya waktu itu ayahnya dia cerita itu bakar juga. Ya. Tapi sampai sekarang itu tangannya nggak bisa gerak. Tangannya tetap kayak gini terus jadi kaku. Dia penanganannya cepat atau enggak? Apalagi penampang jari-jari ini adalah saya penampang kecil yang saraf-sarafnya cetek. Jadi walaupun dia sudah dibakar, tapi kalau sarafnya kena duluan, jadi pada saat dia tergigit saraf jari ini kena, dia udah rusak. Yo, aku gak usah data, tapi saya kasih advice ke orang-orang Santiki, ya. Saya katakan, ya, ada. Tapi alasan ilmiahnya, saya jujur aja saya nggak berani mengungkap karena saya nggak pernah melakukan penelitian secara sistemik. Di sebelah barat lapangan Kasihan, barat selatan, itu lewat depan rumah. Tapi itu ucul-uculan atau asli kiri Pak Dek? Asli. Kalau dibilang ucul-uculan, Maaf ya. di situ tidak ada reptil. Pak Bujana sedunia dari India sampai Asia Pak ya. Nah, ini ada nggak perbedaan spesifik ini? Oh ini daerah Jogja, oh ini daerah Sumatera, Kalimantan dan sebagainya Pak Dek? Saya tidak berani jawab ini satu-satunya spesies ya. Ada peneliti yang ngomong spesies Ovipargus yang di Indonesia ini dari India. Ada peneliti yang ngomong seperti itu. Cuman saya nggak berani ngamini. Kenapa saya nggak berani ngamini? Karena king cobra di Jawa itu ada beberapa bentuk. King cobra Jawa dan king cobra Kalimantan itu beda. Jawa dia cenderung coklat hitaman dan coklat dengan garis-garis. Kalimantan banyak cenderung yang sulfur. Tapi dia juga makan biawak. Saya nggak tahunya gitu Pak. Ceritanya itu setiap ular yang namanya king, king cobra, king toros, king 3,5 meter. dia mampu telan. Dia mampu telan 2,5 meter. Normalnya 2,5 meter. 3 meter ketelan, tapi pasti muntah. Oh iya karena nggak masuk semua ya? Ya. Dia 2 meter masuk. 2 meter setengah dia masuk dan tercerah. Sangat mematikan. Dan di era terakhir ini dia adalah ular pembunuh nomor 1. Dan kebanyakan yang tewas adalah reptiler. Karena apa? Songong, jujur aja. Songong, nyepeleki. Jadi king cobra adalah ular berbisa yang bisanya sangat-sangat mematikan. Jadi hati-hati untuk benar-benar handling. Apakah ada ular king cobra yang jinak? Enggak ada. Tampak jinak? Ya. Seperti halnya ini kan santai banget. Apakah ini jinak? Enggak. Jadi jangan pernah pelihara king cobra tanpa punya kemampuan lebih. Kemampuan lebih dalam arti belajar handling secara benar. Kita ada king cobra yang begitu ngeliat kaki,
stop. Ada king cobra tenang, begitu mau pegang nih. Oh. Nah, jadi karakternya sendiri bermacam-macam. Karena ular itu dia nabung. Kok ini? Loh kok ini? Ada satu lancah di situ masuk, dia suka. Dia kepo. Nah, Bukan suka, tapi dia kepo. Makanya kalau malam ada cahaya, dia akan mengejar cahaya. Karena dia kepo. Iya. Dia dilatih dengan gerakan suling. Yang dikejar adalah efek sulingnya. Iya. King Cobra adalah ular berbisa yang tidak menyemburkan bisanya. Satu-satunya ular yang menyemburkan bisa adalah Cobra squitetric atau Naja squitetric. Jadi tidak semua kobra itu menyemburkan bisa. Kautia tidak menyemburkan bisa. Kalau dia berdiri, kiri kanannya nggak imbang. Hooknya ini nggak imbang antara kiri dan kanan. Satu bisa lebih besar, entah itu kanan, entah itu kiri. Tapi kalau king itu dia imbang, simetris. wih, Keren. Gampang kan? Gampang. lihat. Gitu loh caranya. Wah, mau buka kan? Ya ada. Oh ya, ini tadi cara nangkap nggak perlu dialog, tapi untuk para rescuer, cara memasukkan cobra dalam kantong itu juga ada aturannya. Apapun jenis kantong, Lebih recommended ke kain atau ke kantong plastik kayak gini, Pak? kain yang penting gede. Nah, untuk memasukkan itu adalah kepalanya lebih dulu. Kepala dulu, masukkan, taruh ke ujung, Dan ini hati-hati jangan sampai kena itu apa? kemudian ganti tangan. Amankan dulu, baru badannya dimasukkan. Ini kalau dilepas sih nggak apa-apa. Nah, nah, kalau sudah masuk dalam kantong, dari ekor dia bisa digoda dan dia akan masuk. Tapi yang jelas, walaupun dia sudah di kantong, jangan diganggu kepalanya, karena dia masih bisa menggigit. Jadi jangan banyak sekali saya ngelihat para reptiler masukin kobra yang sembarangan, badannya dulu, kepala terakhir, habis itu dilempar. Set. Itu jangan sampai dilempar. Yang terjadi adalah pada saat kita lempar, kita belum sempat nutup, kepalanya naik lagi, jus. Kalau nggak langsung gigit, itu masih bagus. Sugeng ambal waso kaping 7 doso sunggal kagem Mbaknun. Stoma skegli ya. Jadi ini satu-satunya buaya atau sebenarnya dia nggak masuk buaya gavial ya. Sekarang masuk Gavialidae, Pak. Iya, masuk Gavialidae dan satu-satunya spesies yang masih ada. Yang jenis gavial yang lain sudah dinyatakan punah. Aku mau coba literasi mau begini kaget. Oh iya, satu-satunya tinggal Tomistoma. Padahal dia belum. Iya, ini belum nyelam ya. Kuncir lambene. Nah, terakhir ini nyium wisatawan dari Kanada regatan Hansaplas telu ya. Oh ya mau jadi yoga mau jadi Hansaplas semua gini gitu deh. Lagi plaster wae ta lambene. Hah? Ora, Bro. Ben kulite suwek pasti kelentek. Oke. Dirasa cedak-cedak. Ah, iki ben delok. Didelok wae. Kasawet di. Seperti yang saya katakan tadi, gampang raya. buaya itu dia punya kekuatan pada saat dia mengatupkan rahangnya. Jadi kekuatannya ada sekitar 6.000 PSI atau antara 260 sampai 300 kg per inch. Jadi katupannya itu luar biasa ya. Sedangkan harimau Ada dua, Bang. Ini sih ning kono ki mau. Apa lho? Coba temen. 1, 2, 3. Ya, lihat sini sekali ya.
1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Tuh, sisi gelas kok isi termos. Iki mengono sing ndi, Bro? Biasa tengah wae to. Oh, nang tengah lah. Dibuka. Ya, kita tidak bisa bertentangan dengan materi, enggak. Cuma untuk masalah pengobatan itu benar asli, cuman itu memang sengaja oleh teman-teman medis, oleh teman-teman pecinta lingkungan itu ditutup supaya tidak terjadi Eksploitasi. perburuan yang besar-besaran. Tapi bagaimanapun saya tetap harus buka kebenaran karena saya tidak mau adanya omongan publik sehingga yang terjadi akhirnya itu dijaz habis-habisan. Jangan.